Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Ade Wahidin selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Pengukuran dan Instrumentasi Prodi Multiplossi. Di sini akan memberikan perkuliahan praktikum dengan menggunakan software. Seperti yang kita ketahui bahwasanya berkenaan dengan pandemi COVID-19 ini, kita harus belajar dari rumah. Selama ini saya sudah memberikan materi teori dengan menggunakan Google Classroom. Tapi nampaknya untuk praktikum kembali kita harus melakukan praktek. Tapi kita tidak bisa melakukan praktek di laboratorium. Oleh sebab itu, di sini saya ingin memberikan video tutorial penggunaan software yang digunakan untuk mengukur besaran listrikan yang sering disebut juga electronic workbench. Pada materi-materi awal kita, saya sering memberikan teori tentang pengukuran listrikan, yaitu menggunakan voltmeter, ampermeter, atau multimeter maupun osiloskop. Dan saya berikan secara teori. Tapi sayang sekali jikalau praktikum ini tidak ada prakteknya. Oleh sebab itulah saya menggunakan software electronic workbench ini sebagai media praktikum yang bisa kalian gunakan untuk praktikum mata kuliah ini. Oke, kita langsung saja ya masuk ke dalam praktikum ini. Nanti setelah praktikum uh, akan ada tugas praktek yang saya akan berikan kepada kalian berkaitan dengan penggunaan electronic workbench ini. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke dalam electronic workbench, mungkin ada baiknya saya akan memberikan materi atau flashback materi terlebih dahulu mengenai pengukuran listrikan, yaitu tentang pengukuran listrikan menggunakan uh, multimeter untuk mengukur tekanan, untuk mengukur tegangan, juga untuk mengukur arus. Oke. Kita akan masuk ke dalam slide presentasi pertama. Oke, ini adalah slide presentasi yang saya berikan di pertemuan ketiga atau keempat kalau tidak salah mengenai pengukuran dan instrumentasi kelistrikan. Di sini saya memperkenalkan dua alat ukur yang yang digunakan dalam mengukur kelistrikan, yaitu multimeter yang bisa mengukur ampere atau arus, dan juga tegangan atau voltase, juga tahanan. Oke, kita akan langsung saja ke teori terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam praktikum menggunakan electronic workbench. Oke, kita sudah mengetahui mengenai besaran listrik. Kita sering mendengar atau menjumpai istilah-istilah seperti arus, tegangan, tahanan, dan daya. Istilah-istilah ini adalah istilah-istilah yang sering kita dengar atau kita gunakan dalam kita menggunakan peralatan listrik, arus listrik, tegangan, tahanan, dan daya. Nah, ini adalah simbol-simbol atau besaran-besaran yang biasa kita gunakan dalam listrikan. Kuat arus satuannya adalah ampere. Kalau kita lihat di sini adalah untuk menghitung suatu kuat arus adalah pembagian antara tegangan dan juga resistansi. I sama dengan E per R. Ada kalanya E ini diganti dengan V ya, voltase. E di sini adalah beda potensial. Beda potensial itu lambangnya adalah E di sini. Tapi bisa kita gunakan dengan V atau voltase. Jadi arus sama dengan tegangan dikurangi tahanan. Tegangan itu sendiri satuannya adalah volt. Simbolnya bisa itu E atau kita sebut dengan beda potensial ataupun dengan Q yang berasal dari kata yang berasal dari satuan voltase. Rumusnya adalah untuk mendapatkan tegangan adalah perkalian daripada arus dan juga resistansi atau tahanan. Tahanan adalah R, biasa menggunakan satuan ohm. Rumusnya R adalah tegangan dikurangi arus, tegangan dibagi arus. Lalu kemudian ada satuannya lain, ada daya listrik atau watt atau kadang-kala disebut dengan joule, tapi sering digunakan sebagai watt. Watt adalah perkalian daripada tegangan dan arus.
Dan terakhir adalah usaha atau kerja atau watt jam atau WH. Ini adalah besaran-besaran listrik yang bisa kita gunakan, yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian ada beberapa besaran listrik lain untuk arus bolak-balik. Jadi arus itu ada dua ya, arus searah DC dan juga arus bolak-balik atau AC. Nah, dalam arus bolak-balik itu ada beberapa besaran lagi seperti frekuensi. Kenapa ada frekuensi di arus bolak-balik ya? Karena arus bolak-balik itu bentuknya adalah sinyal sinusoidal, sehingga dia memiliki frekuensi di situ. Terdapat titik puncak dalam suatu sinyal sinusoidal yang kita sebut dengan frekuensi dan juga periode. Frekuensi itu sama dengan satu per T ya, bukan I per T ya, tapi satu per T, yang merupakan sebagai di mana frekuensi merupakan kebalikan daripada T atau periode. Dan kemudian ada daya buta, daya semu, dan faktor kerja. Ini merupakan besaran listrik di arus bolak-balik. Nah, besaran listrik lainnya adalah kapasitansi dan juga indukansi. Kapasitansi biasanya kita gunakan dalam perangkat kapasitor. Kita gunakan besaran yang kita sebut dengan kapasitansi. Satuannya adalah farad. Dan indukansi adalah satuannya L, yang biasa kita gunakan dalam perangkat atau komponen yang kita sebut induktor. Apa bedanya kapasitansi dan induktor? Kapasitansi adalah suatu perangkat atau suatu device komponen yang digunakan untuk menyimpan arus listrik. Kapasitansi merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk menyimpan arus listrik. Sedangkan indukansi itu dia menyimpan medan elektromagnetik, medan magnet. Indukansi adalah suatu perangkat atau suatu device komponen yang digunakan untuk menyimpan medan magnet. Satuannya adalah Henry. Jadi bentuknya adalah, kalau kapasitansi kalian kalau kapasitor mungkin kalian bisa lihat bentuknya seperti tabung, ada seperti tabung, ada bentuk lempengan, itu adalah kapasitor. Dan indukansi itu bentuknya seperti lilitan. Kalau kalian lihat di beberapa perangkat elektronik yang bentuknya lilitan itu bisa disebut sebagai induktor. Nah, di sini saya ingin menerangkan mengenai multimeter. Sayang sekali kita tidak bisa melakukan praktikum langsung menggunakan multimeter ya. Seharusnya kita bisa melakukan multimeter, tapi dikarenakan keadaan COVID ini, kita tidak bisa melakukan praktikum menggunakan multimeter. Sebentar. Nah, tapi dengan menggunakan electronic workbench atau simulasi dengan menggunakan electronic workbench, kita bisa melakukan simulasi sama halnya seperti menggunakan multimeter. Tapi sebelum saya masuk ke dalam software atau perangkat electronic workbench, saya akan memperkenalkan mengenai apa itu multimeter terlebih dahulu. Multimeter merupakan alat ukur yang paling banyak digunakan oleh praktis orang-orang yang suka berkaitan dengan elektronika atau listrik. Multimeter pada umumnya dia digunakan untuk mengukur tiga satuan atau tiga besaran, yaitu hambatan, arus bolak-balik maupun arus searah, dan tegangan, baik tegangan searah atau tegangan bolak-balik. Adakala dia juga bisa digunakan untuk mengukur watt atau daya. Tapi tidak banyak. Rata-rata multimeter digunakan untuk mengukur hambatan, arus, tegangan, sehingga sering disebut dengan avometer, singkatan dari ampere, ohm, dan ohm. Nah, multimeter difungsikan untuk mengukur tegangan, tahanan. Dia bisa mengukur tahanan dengan cara menempatkan dua buah probe. Probe itu adalah semacam pensil yang berwarna hitam atau berwarna merah yang disentuhkan kepada perangkat tahanan atau resistor. Satu di bagian sisi dan satu lagi di macam sisi yang lain.
kita akan bisa menggunakan tahanan tersebut. Kita bisa mengukur tahanan tersebut. Nah, bentuknya seperti ini untuk mengukur suatu tahanan. Ini multimeter difungsikan untuk mengukur tahanan. Hubungkan dengan tester, pilih skala yang sesuai. Untuk pemilihan skala diharuskan atau direkomendasikan untuk kalian untuk membeli skala yang lebih tinggi daripada nilai yang ingin diukur. Jadi kalau kita ingin mengukur suatu tahanan, misalkan suatu resistor, tersebut kita ingin ukur resistor tersebut misalkan memiliki nilai 100 ohm, artinya skala kita pilih adalah skala yang lebih tinggi daripada 100 ohm, entah itu 1 kilo ataupun 10 kilo, tapi jangan terlalu tinggi juga agar dia bisa mendeteksi. Nah, agar diperoleh akurasi maksimum nolkan ohmmeter jika mengganti range. Jadi jika kita ingin mengganti suatu range, kita harus menolkan ohmmeter tersebut. Lalu kemudian multimeter digunakan untuk mengukur arus. Dan untuk mengukur suatu arus, multimeter ataupun ampermeter kalian harus dibahkan dalam bentuk seri terhadap load atau beban kalian, seperti yang terlihat pada gambar ini. Dia bentuknya seri untuk mengukur suatu arus. Jadi kalau kita ingin mengukur suatu arus di sini, maka kita buat suatu rangkaian seri untuk mengukur beban. Karena arus sifatnya seperti mengalir ya. Jadi kalau kita ibaratkan suatu sungai yang bercabang, maka ohmmeter ini atau multimeter ini atau ampermeter ini kita tempatkan pada aliran sungai tersebut. Jadi sifatnya adalah seri. Nah, ini cara penggunaan multimeter, bisa kalian baca, dan saya yakin kalian sudah bisa dalam membacanya karena saya lihat dari tugas-tugas kalian pun kalian sudah bisa menggunakan. Nah, berbeda dengan arus, untuk mengukur suatu tegangan adalah kita dengan cara memparalelkan dengan tahanan atau load yang ingin kita ukur. Itu seperti ini. Jadi kita ukur suatu tahanan, maka kita harus menempatkan multimeter ini secara paralel di sini. Jadi tidak secara seri, tapi secara paralel. Ini penempatannya. Jadi kalau kita ingin mengukur suatu tegangan di R1, maka kita paralelkan dengan R1. Kita mengukur dengan R2, kita paralelkan dengan R2. Nah, pembacaan pun sama seperti halnya dengan ini metode pemasangan voltmeter dan ampermeter. Di sini kita lihat ampermeter ini sifatnya seri, sedangkan voltmeter paralel. Multimeter sendiri ada terbagi menjadi dua, multimeter analog maupun multimeter digital. Multimeter analog itu yang paling sering kita gunakan karena lebih handal, praktis, hanya saja lebih presisi juga, sehingga lebih mahal. Hanya saja multimeter analog mungkin dalam pembacaannya kita harus teliti dan agak sedikit rumit. Berbeda dengan multimeter digital di mana pengukuran atau hasil angka yang ditampilkan itu langsung terlihat di LCD. Kita tanpa membutuhkan hitungan. Oke. Untuk menyingkat waktu, mungkin ada baiknya kita akan masuk ke dalam suatu software yang kita sebut dengan electronic workbench. Nanti untuk software ini bisa kalian download. Saya akan masukkan link downloadnya di Google Classroom, di tautan di Google Classroom. Jadi kalian bisa mendownload software dan install software electronic workbench. Sebentar, saya akan buka workbench.
Berikut ini adalah tampilan daripada electronic workbench. Jadi electronic workbench kalau kalian ini adalah electronic workbench adalah suatu software yang kita gunakan untuk mensimulasikan suatu rangkaian elektronik. Di sini ada berbagai macam perangkat elektronik, yaitu elektronik analog maupun digital, yang bisa kalian gunakan untuk melakukan simulasi. Ada berbagai macam item. Yang pertama ada item source. Ini terdiri dari berbagai macam source, entah itu source DC, berarti baterai, ground, DC current untuk mengukur arus atau menciptakan satu arus, AC tegangan sumber AC voltage tegangan voltage, AC current source arus AC, dan kemudian voltage control voltage source, dan lain sebagainya. Ada DCC, ada VDC, dan lain sebagainya dalam bentuk source atau sumber listrik. Ini kemudian kita ada memiliki banyak komponen dasar elektronik seperti konektor, ada resistor, kapasitor, induktor, transformer, trafo, relay, switch, voltage controller, pull-up resistor, potentiometer, resistor pack, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa gunakan komponen dasar ini. Lalu kemudian ada dioda, berbagai macam dioda yang bisa kita gunakan di sini. Ada dioda biasa, Zener, LED, light emitting diode, ada bridge di sini, ada rectifier, dan sebagainya. Lalu kemudian ada transistor, ada transistor NPN, PNP, ada MOSFET, MOSFET, FET, dan sebagainya. Lalu kemudian ada berbagai macam ini adalah op-amp, operational amplifier, ada 3 terminal op-amp, 5 terminal op-amp, dan sebagainya. Lalu kemudian ADC, analog to digital converter. Lalu kemudian ada berbagai macam IC, entah itu IC kalian mungkin bagi kalian yang dulu belajar di SMK elektronika, mungkin kalian sudah terbiasa dengan hal ini. Berbagai macam IC, bisa saya lihat ini ada IC untuk NAND, NOR, inverter, dan sebagainya. Bisa kalian gunakan di sini, atau gerbang logika. Berbagai macam gerbang logika juga tersedia di sini. Digital untuk multiplexer, decoding, encoding, dan sebagainya. Untuk indikator display, voltmeter, ampermeter, ini ada lampu, ini orange block, 7 segment, dan lain sebagainya. Lalu ada controller seperti diferensiator, integrator, dan sebagainya. Hal-hal yang bisa lebih, dan ada alat ukur. Di sini ada berbagai macam alat ukur. Pertama ada multimeter. Ini adalah multimeter. Lalu kemudian ada function generator. Ini function generator untuk menggenerate sinyal. Lalu kemudian kita punya oscilloscope. Nanti kita pertama-tama kita akan coba untuk menggunakan oscilloscope. Lalu kemudian ada Bode plotter, word generator, logic analyzer, dan yang terakhir adalah kita ada logic converter. Yang digital kita gunakan. Oke. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat satu rangkaian sederhana untuk mengukur arus maupun tegangan. Kita akan gunakan, misalkan di sini saya akan gunakan suatu source. Ini adalah source DC dengan menggunakan baterai. Di sini nilai daripada voltase baterai tersebut bisa kita atur. Misalkan ada 12 volt, kita rubah menjadi 10 volt. Lalu di sini ada berbagai macam parameter seperti contoh linkage, 10 ohm, dan sebagainya. Kita gunakan default saja, dan nah, lalu kita akan membuat satu rangkaian sederhana dengan menggunakan resistor. Ini resistornya. Di sini resistornya sebanyak dengan nilai 1 kilo ohm.
kita bisa ubah nilai resistor tersebut misalkan menjadi 10 atau 100 ohm ya, 100. Nah, ini nilai 100 ohm. Dan kita bisa mengukur nilai uh, resistor tersebut. Nilai resistor tersebut kita bisa ukur. Kita klik dalam multimeter. Di sini ada berbagai macam besaran untuk mengukur volt, ampere, tekanan. Kita bisa menggunakan klik untuk tekanan di sini. Dan untuk menyalakannya kita menggunakan tombol switch. Oke, full off. Oke. Jadi kita sudah menggunakan nah, dikarenakan ini menggunakan software, semua nilai yang muncul adalah nilainya bersifat ideal, tidak ada error. Berbeda jika kalau kalian di laboratorium menggunakan suatu alat ukur, pasti nilainya tidak akan tepat 100 ohm seperti ini. Mungkin 99 ohm, 98 ohm, atau lebih dari 100 ohm sedikit. Nah, yang bisa kalian gunakan untuk mengukur keakuratan. Di sini kita tidak bisa mengukur keakuratan karena semua nilai yang ditampilkan oleh software itu sifatnya ideal. Ideal. Nah, jadi sebenarnya sangat disayangkan sekali kita tidak bisa melakukan pengukuran secara langsung ya di laboratorium. Seharusnya kalian sudah bisa melakukan. Ini tidak apa-apa karena kali ini situasinya darurat, maka saya akan gunakan satu ini saja sebagai praktik. Kita nggak akan hubungkan source ini dengan beban. Source ini dengan beban. Nah, kita akan tambahkan satu lagi resistor. Ke klik kanan kita bisa rotate. Oke, saya ingin membuat jika asalkan nilai yang kedua adalah nilainya adalah 50 ohm. Ya, nilainya adalah 50 ohm. Kita akan hubungkan secara serial gitu. Kita langsung dan jangan lupa untuk selalu menggunakan ground ya. Selalu untuk selalu menggunakan ground. Kenapa kita menggunakan ground? Karena ground adalah titik referensi pengukuran. Jadi kalau tanpa ada ground, kita tidak akan bisa melakukan pengukuran. Oke. Nah, di sini suatu rangkaian yang terdiri dari satu source dan dua resistor dengan nilai yang berbeda kita hubungkan secara seri di sini. Maka saya akan mencoba untuk mengukur tegangan di masing-masing resistor. Oke, saya akan mencoba untuk mengukur tegangan di 50 ohm. Simulasi kan kira-kira berapa sih nilai tegangan 50 ohm? Kita dapatkan nilainya adalah 3,33 volt. 3,33 volt kalau kita ketahui ini sesuai dengan rumus pembagi tegangan. Kalau kalian cari di internet pembagi tegangan, maka nilainya adalah 50 ohm. 3,33 volt. Jadi dari mana 3,33 volt? Itu daripada perhitungan pembagi tegangan di 50 ohm tersebut. Jadi tegangan dikalikan 50 per 100 ditambah 50 itu rumusnya. Dan itu hasil seperti ini 3,3. Lalu bagaimana tegangan di 10 ohm, 100 ohm? Saya akan coba untuk mengukur tegangan di 100 ohm. Maka nilainya adalah 6,66 ohm sebagaimana rumus pembagi tegangan tersebut. Jadi rumus pembagi tegangan itu kalau saya
Kalian bisa cari sendiri menjadi sebagai tegangan itu dari 10 volt dikalikan 10 dibagi 100 ditambah 50, jadi 10 dikali 100 per 150, maka akan menghasilkan 6,66 volt, 6,67 volt. Ini cara untuk mengukur tegangan. Saya katakan mengukur tegangan menggunakan paralel. Kemudian bagaimana kita akan mengukur suatu arus? Bagaimana kita akan mengukur arus? Itu dengan cara kita mengukur dengan seri. Alat ukur ini kita serikan dengan load di kerangkanya. Seri, kita lihat di sini. Nilainya adalah seri harusnya ini nilai negatif karena hurufnya tertukar. Nah, 66,67 miliampere. Dari mana nilai ini bisa kita hitung dalam perhitungan arus? Seperti kita ketahui, arus itu berdasarkan rumus tegangan dibagi resistansi. Jadi kalau tegangannya 10 volt, resistansinya adalah 100 dan 50 ohm. Kalian bisa hitung sendiri, kurang lebih 66,67 miliampere. Nah, ini mungkin kurang begitu seru. Coba kalau kita gunakan uh, perhitungan yang lain. Saya akan gunakan tambahan lagi resistor di sini. Untuk resistor ini saya akan berikan nilai 500 ohm. Ini bisa hitung sendiri. Oke. Saya akan kombinasikan antara paralel dan serial. Sebentar. Mungkin lagi. Nah, dia bisa seperti ini. Sonic Workbench ini sebenarnya software yang lama ya. Jadi ini software muncul tahun 2007. Jadi biasanya dia memiliki performance yang bagus jikalau operating system kita ini menggunakan operating system jadul kayak Windows 7, Windows XP. Tapi karena saya menggunakan laptop dengan operating system uh, Windows 10, ini performanya menjadi kurang kurang optimal. Oke, saya akan kita buat rangkaian seperti ini, maka bagaimana kita ingin menghitung arusnya? Kita akan menghitung arus. Ketika saya mungkin saya ingin menghitung arus di sisi ini, di sini antara 100 ohm dan cadangan. Maka saya akan secara seri, ya.
secara serial sini itu 68,75 miliampere. Kalian bisa mengukur ya atau menghitung ya berdasarkan persamaan pembagi arus. Pembagi arus. Oke, saya delete. Coba di tempat yang lain saya gitu satu pengukuran arus. Misalkan saya ingin mengukur di perdagangan di sini, positifnya ke positif, ke negatifnya ke negatif. Itu lagi 6,2561 Nah, ini adalah salah satu contoh menggunakan daripada electronic workbench. Ini bisa kita gunakan electronic workbench untuk hal-hal yang lain. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa nilai yang dimunculkan dalam software ini adalah nilainya bersifat ideal. Nilainya bersifat ideal. Jadi tidak ada error, tidak ada akurasi di sini, semuanya sama. Okay. Atau kita juga bisa menggunakan untuk mengukur tegangan dan arus, kita bisa gunakan indikator ini untuk mengukur tegangan. Kita akan mengukur tegangan dan arus sekaligus di sini. Saya mengukur tegangan di 500 miliohm ya kan, dan saya ingin mengukur arus antara 50 dan 500. Ini sudah on. Ini tegangannya di sini 3,12 3,12 volt dan arusnya 6,2. Oke, itu adalah pengenalan mengenai electronic workbench dalam mengukur arus dan juga tegangan. Dalam mengukur suatu arus dan juga tegangan. Bisa kalian praktikkan hal tersebut. Jadi kalian bisa praktikkan logic gate. Saya menggunakan N, not, dan sebagainya. Kalian bisa melakukan. Nah, kembali ke praktikum kita, saya ingin menugaskan teman-teman di sini atau rekan-rekan di sini untuk menggunakan electronic workbench pada praktikum kita. Oke. Oke. Kita lihat di sini. Oke. Kita lihat di sini ada modul praktikum di sini. Modul praktikum ini akan saya berikan kepada rekan-rekan semua di sini untuk praktikum kita. Praktikum kita adalah modul kedua. Setelah sebelumnya kita menggunakan Wireshark ya. Praktikum kita menggunakan Wireshark untuk mengukur performa jaringan komputer. Kita akan masuk ke modul kedua mengenai penggunaan mungkin bukan multimeter analog digital, tapi lebih kepada pengukuran besaran listrik bukan ya,
akan fokus kita adalah pada arus dan juga tegangan. Ini ada sedikit tujuan, dasar teori mengenai multimeter analog yang awalnya sebenarnya mobil ini saya gunakan untuk menggunakan multimeter analog maupun digital. Ini teorinya mungkin bisa kalian ganti. Nah, ini beberapa rumus yang bisa kalian gunakan untuk mengukur. Nah, ini adalah prosedur praktikum yang bisa kalian gunakan. Mungkin bahan ini saya gunakan ini adalah software electronic workbench. Resistor, potentiometer, dan satu daya yang tersedia di electronic workbench. Oke. Langkah percobaan. Ini ada beberapa gambar rangkaian. Tugas kalian adalah membuat gambar ini di dalam electronic workbench. Lalu kemudian kalian mengukur nilainya. Seperti ini, kalian ukur tegangan di gambar 1.1, kalian ukur tegangan di R2, di gambar 1.2, ukur tegangan di R1 dan R2, dan arus dan lain sebagainya. Kita percobaan dan lain sebagainya. Oh ya, di sini ada suatu perangkat yang disebut dengan potentiometer. Potentiometer apa sih? Potentiometer adalah resistor sebenarnya, tapi dia resistor variabel yang bisa diubah-ubah. Untuk di electronic workbench, resistor ini mungkin akan saya demonstrasikan terlebih dahulu ya. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah resistor potentiometer. Ini resistor variabel di mana nilai teganannya itu bisa kalian ubah. Kalian ubah, kalian setting mulai dari 0 sampai 100%. Nilai, kalau kita lihat nilai resistor ini adalah 1 kilo ohm. 1 kilo ohm adalah nilai maksimum 100% daripada resistor ini. Jadi kalau misalkan di sini nilainya 1 kilo ohm dan settingannya 50%, sebenarnya nilai yang terukur di sini adalah bukanlah 1 kilo ohm, tapi adalah 500 ohm. Kalau 500 ohm adalah setengah daripada 50% daripada 1 kilo ohm. Bisa kita lihat di sini, kita ukur saja. Ukur tegangannya. Dia masih 1 kilo ohm. Nah, ini adalah 500 ohm atau 50%. Jadi kalau kita tempatkan pada, jadi potensi ini ada 3 kaki, kiri dan kanan adalah utamanya, kaki utama, dan yang tengah ini adalah variabelnya yang kita ukur variabel. Kalau kita lihat di sini ada nilainya adalah 50% daripada 1 kilo ohm. 500. Ini kalau kita rubah parameter ini menjadi misalkan menjadi 10 ohm, menjadi 10% misalkan. Kita tidak bisa sekarang. Kalau menjadi 10% ya, kan nilainya akan berubah jadi 900 ohm. Oke, seharusnya sih menjadi 1000. Oh, ini 100% menjadi 900 ohm ya. Naik berarti dia. Jadi kalau 90% ketemu 90%, berarti 90% menjadi 100 ohm. Jadi ohm itu terbalik ya.
90% ini berarti dia mendekati antara, jika kita menggunakan 100% artinya mendekati antara 0. Jika kita menggunakan 0% maka dia mendekati nilai 1 pulau, kurang lebih seperti itu. Jadi nilainya variabel. Nah, di dalam modul ini, oh sorry, oh ya betul. Oke, lanjut di dalam modul ini kalian ditugaskan untuk membuat suatu rangkaian yang menggunakan potentiometer mulai dari 100 sampai 90% nilai variabel. Nah, ini adalah tugas praktikum yang akan saya tugaskan kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian. Mohon untuk dikerjakan uh, praktikum ini. Oke, uh, untuk pertemuan kali ini dengan menggunakan electronic workbench mungkin uh, hanya itu saja. Tidak banyak yang bisa saya berikan, memang seharusnya kita ketemu di laboratorium. Sangat disayangkan sekali kita tidak bisa melakukan pertemuan di laboratorium. Saya harap lain waktu kita bisa bertemu lagi. Uh, ya, secara tatap muka. Untuk pertemuan minggu depan kita akan mempraktekkan bagaimana penggunaan oscilloscope dan bagaimana menghitung nilai di dalam oscilloscope dengan menggunakan electronic workbench itu. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dari sini. Mohon untuk dikerjakan tugas praktikum. Itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.